Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 8 yang beranggotakan Fasya Lutfiah Hapsari dengan NPM akhir 095, Rahmatul Alifia dengan NPM akhir 025, dan Raihan Andrianta dengan NPM akhir 091 dengan dosen pembimbing Bapak Dr. Edi Subroto, STPMP, dan Ibu Elasmanawati Lembong, STP MSI. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah bahan tambahan pangan untuk program studi teknologi pangan Universitas Padjadjaran. Pada video kali ini, kelompok kami ingin membahas aplikasi penggunaan bahan tambahan pangan jenis pewarna, baik pewarna alami dan pewarna buatan pada produk es krim. Es krim adalah sebuah produk pangan beku yang dibuat dari produk susu seperti krim dan biasanya dikonsumsi sebagai makanan selingan atau dessert dan dikelompokkan ke dalam makanan cemilan atau snack. Saat ini, produk es krim sudah banyak berkembang dan menjadi salah satu makanan yang difavoritkan oleh berbagai kalangan masyarakat, mulai dari anak-anak, remaja, dewasa, hingga masyarakat lansia. Rasanya yang manis, lezat, dingin dan pekat, teksturnya yang lembut, serta terdapat berbagai macam warna yang menarik, selalu dicari oleh banyak masyarakat di kala musim panas. Tetapi, kalian tahu nggak sih dari mana warna-warna menarik pada es krim itu berasal? Warna yang menarik pada es krim tersebut dapat berasal dari bahan tambahan pangan yang digunakan, yaitu pewarna. Bahan tambahan pangan atau BTP merupakan bahan yang ditambahkan dengan sengaja ke dalam makanan dalam jumlah kecil dengan tujuan untuk memperbaiki penampakan, cita rasa, tekstur, serta untuk memperpanjang daya simpan produk pangan. Selain itu, bahan tambahan pangan juga dapat digunakan untuk meningkatkan nilai gizi seperti protein, mineral, dan vitamin. Bahan tambahan pangan yang digunakan di dalam produk pangan berguna untuk menjaga produk pangan agar tetap segar, tahan lama, meningkatkan cita rasa, dan memperindah tampilannya. Salah satu jenis bahan tambahan pangan yang digunakan dalam membuat produk es krim adalah pewarna. Menurut Peraturan Menteri Kesehatan atau Permenkes Nomor 33 Tahun 2012 tentang bahan tambahan pangan, pewarna merupakan bahan tambahan pangan berupa pewarna alami dan pewarna buatan atau sintetik yang ketika ditambahkan atau diaplikasikan pada produk pangan mampu memberikan atau memperbaiki warna produk pangan tersebut hingga menjadi lebih menarik. Dalam industri makanan, zat pewarna pada produk pangan terbagi dalam dua kelompok besar, yaitu pewarna alami dan juga pewarna buatan atau sintetik. Nah, selanjutnya yaitu contoh dari pewarna alami dan buatan. Contoh pewarna alami diantaranya adalah klorofil berwarna hijau yang ditemukan pada tumbuhan yang berwarna hijau, seperti daun pandan, daun suji, dan daun mint. Kemudian ada beta karoten yang menimbulkan warna merah tua, kuning, atau jingga yang terdapat pada buah atau sayur yang memiliki warna serupa, misalnya wortel, kunyit, ubi merah, dan labu. Yang ketiga ada antosianin yang menimbulkan warna merah, ungu, dan biru yang didapatkan dari buah dan sayur seperti anggur, ubi ungu, blueberry, cranberry, bunga rosella, dan bunga telang. Yang keempat ada karotenoid yang menimbulkan warna oranye merah yang terdapat pada wortel dan sayuran lain yang berwarna oranye merah. Selain ketiga pewarna alami tersebut, BPOM juga menyebut pewarna makanan alami yang sudah diolah dan menjadi produk siap pakai dan memiliki izin edar BPOM. Di antaranya ada karamel menimbulkan warna coklat gelap, merah bit menimbulkan warna merah, kurkumin menimbulkan warna kuning cerah yang didapatkan dari kunyit, riboflavin, dan ekstrak anato berbasis biksin yang menimbulkan warna orange merah. Contoh warna buatan sintetis yang diperbolehkan dan aman digunakan menurut Peraturan BPOM Nomor 11 Tahun 2019 asalkan tidak digunakan secara berlebihan antaranya tartrazin, kuning quinolin, kuning FCF, kalmiosin, ponco 4R, eritrosin, amaran, merah alura, indigotin, biru berlian FC, hijau FCF, dan coklat HT. Selain beberapa jenis pewarna sintetik yang aman digunakan menurut BPOM tadi, terdapat beberapa pewarna sintetik lain yang termasuk dalam pewarna makanan berbahaya karena dapat membahayakan kesehatan. Pewarna sintetik yang dilarang digunakan dan diatur dalam Permenkes Republik Indonesia Nomor 239 atau Nomor 85 tentang zat warna tertentu yang dinyatakan sebagai bahan berbahaya. Sebagai berikut diantaranya adalah auramin, alkanet, butter yellow, citrus red, rhodamin B, methanol yellow, magenta, ponco 3R, violet 6B, dan masih banyak lagi.
Pewarna banyak digunakan pada industri pangan karena memiliki fungsi dan manfaat yang beragam. Fungsi penggunaan pewarna pada produk pangan yaitu dapat digunakan untuk memperbaiki kehilangan warna atau color loss yang dapat disebabkan oleh faktor-faktor seperti cahaya, udara, suhu ekstrim, kelembaban, dan kondisi penyimpanan. Selain itu, pewarna juga dapat digunakan untuk memperbaiki variasi warna alami, meningkatkan intensitas warna, dan untuk memberikan warna pada produk yang tidak berwarna sehingga produk terlihat menjadi lebih menarik. Lalu bagaimana sih mekanisme kerja pewarna hingga terbentuk? Nah, jadi pewarna pada makanan umumnya memiliki sifat yang larut dalam air. Molekul pewarna makanan berbentuk padatan ionik yang mengandung ion positif dan ion negatif yang disatukan oleh ikatan ion. Ketika pewarna makanan larut di dalam air, maka ion yang membentuk padatan akan dilepaskan ke dalam air sehingga akan berikatan lagi dengan molekul air yang polar, di mana sebagian memiliki muatan ion positif dan sebagian laginya mempunyai ion negatif. Kemudian molekul pewarna makanan tersebut akan menyerap beberapa panjang gelombang cahaya dan membiarkan sebagian lain melewatinya sehingga menghasilkan warna. Penyerapan cahaya oleh pewarna makanan tersebut dilakukan dengan membawa elektron ke molekul atom ion ke tingkat yang lebih tinggi. Lalu bagaimana sih dosis aturan penggunaan pada pewarna pada produk pangan? Nah, setiap jenis pewarna itu memiliki dosis yang berbeda, baik pewarna alami maupun sintetik. Dosis atau batas penggunaan maksimal per hari telah diatur oleh BPOM yang tertuang dalam peraturan BPOM nomor 11 tahun 2019 tentang BTP. Batas penggunaan maksimal untuk setiap jenis warna juga telah dikategorikan untuk setiap produk pangan. Dalam peraturan tersebut juga terdapat asupan harian yang dapat diterima untuk setiap jenis pewarna. Peraturan tersebut dapat dilihat di website BPOM pada link yang tertera di layar. Selain itu, pada layar juga tertera batasan untuk beberapa pewarna buatan yang digunakan pada produk pangan seperti tartrazin, Poco 4R, dan biru berlian FCF. Pewarna alami yang digunakan dalam pembuatan produk es krim kali ini yaitu kunyit, yang dapat menghasilkan warna kuning, di mana warna kuning yang dikeluarkan sangat terang dan pekat seperti emas. Kunyit memiliki potensi sebagai zat pewarna karena mengandung pigmen aktif warna kuning yang dapat mewarnai jaringan tumbuhan dan memberikan warna kuning yang disebut kurkumin. Kurkumin sendiri merupakan senyawa golongan polifenol yang memiliki struktur kimia mirip dengan asam ferulat serta tidak larut dalam air namun larut dalam etanol. Kurkumin merupakan salah satu zat yang terkandung dalam sebuah pigmen warna pada kunyit yaitu kurkuminoid. Kurkuminoid merupakan senyawa dari gugus fenolik yang tersusun atas kurkumin, monodesmetokurkumin, dan bidesmetokurkumin. Pemanfaatan zat pewarna alami seperti kunyit dapat menjadi alternatif untuk menggantikan pewarna sintetik karena pewarna alami memiliki harga yang relatif murah, mudah dicari, tidak karsinogenik, dan biodegradable untuk mewarnai jaringan tumbuhan. Selain itu, filtrat kunyit ini mampu terserap dengan baik pada jaringan tanaman, relatif stabil, memberikan warna yang kontras, aman digunakan, tidak bersifat karsinogenik, memiliki daya afinitas yang tinggi terhadap jaringan, dan bereaksi positif terserap pada dinding sel primer, sekunder, dan sitoplasma. Sebagai pembanding dalam penggunaan bahan tambahan pangan pewarna kali ini, kelompok kami juga membandingkan pewarna alami dengan pewarna sintetik. Pewarna sintetik yang digunakan yaitu tartrazin. Dalam pembuatan produk es krim ini, digunakan pewarna sintetik merek kupu-kupu dengan varian warna kuning muda yang mengandung air, propilen glikol, dan pewarna sintetik tartrazin. Propilen glikol yang terkandung berfungsi sebagai pembawa dan pelarut pewarna yang terkandung, sedangkan tartrazin merupakan pewarna sintetik berwarna kuning yang banyak digunakan untuk produk minuman ringan, es krim, yogurt, dan berbagai produk lainnya. Namun, pewarna sintetik jenis tartrazin ini dapat menimbulkan reaksi intoleran bagi beberapa individu. Penggunaan tartrazin di atas jumlah yang ditentukan dalam jangka panjang dapat membahayakan kesehatan. Menurut Peraturan Menteri Kesehatan atau Permenkes RI, batas penggunaan tartrazin yang tidak menimbulkan bahaya jika dikonsumsi manusia yaitu antara 30-300 mg batas per kilogram makanan dan memiliki nilai acceptable daily intake atau ADI sekitar 0-7,5 mg per kilogram berat badan. Apabila penggunaan pewarna buatan jenis tartrazin berlebihan, maka hal tersebut dapat menimbulkan efek samping seperti urtikaria atau ruam kulit, rinitis atau hidung meler, asma, purpura atau kulit lebam, dan anafilaksis sistemik atau shock. Untuk lebih mengetahui karakteristik es krim menggunakan pewarna alami dan buatan, yuk simak video proses pembuatannya. Nah, pertama,
Berikut ini merupakan produk es krim kontrol yang dibuat tanpa penambahan bahan tambahan pangan pewarna, baik pewarna alami dan pewarna buatan. Produk es krim kontrol yang dibuat ini bertujuan sebagai perbandingan warna yang dihasilkan dengan menggunakan zat pewarna. Nah, ini merupakan proses pembuatan es krim menggunakan kunyit sebagai pewarna alami. Takaran kunyit yang digunakan untuk pewarna produk es krim dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan warna yang diharapkan. Selanjutnya merupakan proses pembuatan es krim menggunakan pewarna sintetis kupu-kupu. Dalam proses pembuatan produk es krim ini hanya digunakan 1-2 tetes karena adonan yang dibuat hanya sedikit. Berikut ini merupakan hasil dari ketiga sampel yang telah dibuat. Untuk produk es krim kontrol yang dibuat tanpa penambahan pewarna, baik pewarna alami dan buatan, menghasilkan karakteristik produk yang berwarna putih susu, bertekstur lembut, sedikit padat, dan mudah meleleh. Warna putih susu yang dihasilkan ini didapat dari bahan baku yang digunakan. Nah, untuk produk es krim yang ditambahkan kunyit sebagai pewarna alami, memiliki warna kuning cerah atau terang dan pekat, memiliki tekstur yang lembut, halus, dan sangat mudah meleleh apabila dibiarkan pada suhu ruang. Warna dari pewarna alami ini mudah mengalami degradasi atau pemudaran pada saat diolah dan disimpan, sehingga hal tersebut dapat mengurangi minat konsumen. Nah, untuk produk es krim yang ditambahkan pewarna sintetik merek kupu-kupu yang mengandung tartazin, ini menghasilkan karakteristik produk yang berwarna kuning, bertekstur lembut, sedikit padat, dan sedikit mudah meleleh. Warna pada es krim lebih tahan lama dan merata. Nah, oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa penggunaan bahan tambahan pangan jenis pewarna dapat berfungsi untuk meningkatkan daya tarik produk. Selain itu, terdapat kelebihan dan kekurangan penggunaan pewarna alami dan pewarna buatan. Penggunaan pewarna alami memiliki kelebihan, yaitu tidak berbahaya bagi kesehatan tubuh, namun memiliki kelemahan, yaitu memiliki warna yang tidak stabil, memiliki keseragaman warna yang kurang baik, memiliki konsentrasi pigmen yang rendah, serta mempunyai ketahanan luntur yang rendah. Sedangkan pada penggunaan pewarna sintetik, warna yang dihasilkan lebih tahan lama, warnanya beragam dan merata, namun kelemahannya yaitu memiliki dampak berbahaya bagi kesehatan dalam dosis tinggi atau jangka panjang. Maka dari itu, dalam memilih bahan tambahan pangan jenis pewarna buatan yang digunakan, harus lebih memperhatikan batasan penggunaannya, karena hal tersebut bertujuan untuk mencegah terjadinya efek samping yang dapat membahayakan tubuh akibat penggunaan pewarna yang berlebihan. Sekian video mengenai aplikasi penggunaan bahan tambahan pangan jenis pewarna, baik pewarna alami dan pewarna buatan pada produk es krim ini. Buat yang sudah menonton video ini, terima kasih banyak ya. Jangan lupa like,
komen, subscribe, dan share ya. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.